Solo, kota kecil di Jawa Tengah, terkenal dengan kuliner, pariwisata, juga budaya. Tetapi kota Solo juga berlimpah dengan sejarah, salah satunya Benteng Festival. Pertama-tama, kita akan melihat dari luar benteng ini. Benteng Vastenburg dibangun pada tahun 1745 dan awalnya digunakan sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan dan tempat penyimpanan senjata. Kemudian abad ke-19, benteng ini masih menjadi istana kerajaan yang begitu mewah, dilengkapi dengan kolam renang serta pohon-pohon yang menjulang tinggi. Kita bisa melihat keindahan ini di kota Surakarta yang masih terjaga dengan baik di dalam kompleks benteng ini. Setelah terjadinya penyerangan Belanda pada tahun 1830 dan berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830-an, Benteng Vastenburg ini digunakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Surakarta. Hingga saat ini, Benteng Vastenburg masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu destinasi wisata di kota Surakarta. Bangunan ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan juga menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia untuk sebagai melawan penjajah. Jangan lupa, ketika berkunjung ke Benteng Vastenburg, kita harus menghargai keberadaan bangunan ini dengan tidak merusak ataupun meninggalkan sampah di area sekitar benteng. Wih. Menyerahlah dengan hormat. Tengok Hekai, Bansai. Wah, rampung. Selamat datang di Balai Kota teman-teman, sebagai jantung pemerintahan kota Surakarta. Tahukah Anda bahwa di bawah bangun bersejarah ini tetap terdapat bunker rahasia yang berasal dari zaman penjajahan Belanda. Ruang bawah tanah yang tersembunyi ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1930-an karena mereka mengantisipasi invasi dari tentara Jepang. Ini berfungsi sebagai pusat komando militer Belanda selama Perang Dunia Kedua. Di dalam bunker ini, bunker dibagi menjadi beberapa ruangan, termasuk pusat komunikasi, tempat tidur, dan tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Meskipun telah ditinggalkan selama beberapa dekade, banyak barang dan perlengkapan asli masih dapat ditemukan di dalamnya. Menjelajahi bunker ini tidak hanya memberi kita gambaran sekilas tentang masa lalu, tetapi juga menyoroti sejarah pergaulan Indonesia pada masa kolonial. Ini mengingatkan kita pada perjuangan dan pengorbanan yang harus ditanggung nenek moyang kita demi kebebasan kita. Jadi, jika Anda penggemar sejarah atau hanya ingin tahu tentang permata tersembunyi di Surakarta, pastikan untuk mengunjungi bunker di bawah ini ya teman-teman, yang luar biasa ini. Ini adalah bukti ketangguhan dan kecerdikan nenek moyang kita. Bedung Desoda. Halo guys, sekarang kita ada di Loji Gandrung yang merupakan tempat bersejarah yang ada di Solo. Bangunan Loji Gandrung ini awalnya dibangun pada tahun 1868 oleh seorang Tuan
tanah yang bernama Ki Ageng Mangir. Bangunan ini memiliki luas yang sekitar 3.000 meter persegi dan terdiri dari beberapa ruangan termasuk ruang tamu dan lain-lain. Pada masa penjajahan Belanda, Loji Gandrung ini menjadi pusat melawan penjajah pada tanggal 20 September 1949. Di dalam bangunan Loji Gandrung inilah terjadinya peristiwa penangkapan Bung Karno dan Bung Hatta oleh tentara Belanda. Peristiwa ini kemudian menjadi sejarah penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bangunan Loji Gandrung ini kemudian dijadikan sebagai tempat pertemuan para tokoh, perjamuan kemerdekaan, dan juga sebagai tempat pelaksanaan acara-acara kebudayaan. Pada tahun 1975, Loji Gandrung kemudian diambil alih oleh pemerintahan Kota Surakarta dan kemudian direnovasi menjadi pusat kebudayaan dan juga sebagai tempat museum. Sepertinya sejarah Solo sampai sekarang sudah berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Sejarah Solo itu memang ada banyak dan unik juga ya. Sebaiknya kita perhatikan sejarah di Solo sini juga. Banyak seperti keraton, ya benteng, dan juga sumur bangka. Sekian dari video dari Kelompok Parents. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca, katanya
tak bergerak.